Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersama beribadah mencari kepenuhan Roh Kudus selama 10 hari Pentakosta ini. Dan kita akan awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau yang telah menghimpunkan kami untuk menjadi berkat. Urapi kami, urapi semua yang bergabung bersama-sama sekalipun dalam streaming. Kami percaya hadirat-Mu tetap ada di antara kami. Tuhan, kami ingin gelora api cinta Tuhan tetap menyala-nyala dalam hati kami. Bahkan kami diperbaharui. Setiap kali menghampiri tata kasih karunia, ada hadirat Tuhan yang kami alami, kami rasakan, kami diberkati. Juga hamba-Mu Bapak Hadi, urapi sebentar pemberitaan firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama berpesta rohani, mengalami Tuhan dalam hidup yang sederhana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami sampai kepada akhirnya. Haleluya, amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan, yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di sini, kelepasan terjadi di kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Pada saat kami menyembah-Mu Tuhan, terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan, terjadi kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kita naikkan ku yakin kau hadir di sini dan saya serahkan kepada Pak Hadi. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi 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 di sini. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, malam hari ini kita berjumpa kembali. Untuk doa malam hari ini, melalui streaming kiranya kita bisa membahas satu firman Tuhan yang memberkati kita malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Waktu yang sudah Engkau berikan adalah waktu yang luar biasa, anugerah yang tak terbatas bagi kami untuk bersekutu dengan-Mu. Tapi dalam ibadah doa malam hari ini, Tuhan urapi kami semua. Melalui firman-Mu kami diberkati, dikuatkan untuk lebih dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi juga hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi bersama-sama di dalam doa malam. Mari kita bahas tema hari ini. Tema malam hari ini yang saya ambil adalah tema yang berjudul Tanda Pentakosta bagi kita. Ya. Di hari Pentakosta ini semua gereja di seluruh dunia merayakan hari Pentakosta, hari kenaikan Tuhan Yesus, turunnya Roh Kudus, ya, di mana segala sesuatu itu menjadi tanda-tanda bagi kita semuanya, dan itulah yang menguatkan kita. Fakta Pentakosta sesungguhnya sudah dipakai sejak zaman Perjanjian Lama. Hari raya yang dirayakan oleh umat Israel untuk memperingati peristiwa penting, yaitu turunnya 10 firman Tuhan yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai, yang kemudian dikenal dengan 10 perintah. Peristiwa ini memiliki rentang waktu 50 hari setelah Paskah. Juga sebagai ucapan syukur yang ditandai dengan dibawakan persembahan penuaian hulu hasil yang dikenal dengan Bikurim. Artinya persembahan hulu hasil kedua panen gandum. Perayaan ini dirayakan selama 7 hari berturut-turut atau sekitar 49 hari sampai 50 hari. Oleh karena itu biasa dikenal sebagai hari raya 7 minggu bagi bangsa Israel. Itu tertulis di Keluaran pasal 34 ayat 22 dan Ulangan 16 ayat 9. Jadi fakta yang pertama adalah Pentakosta tidak terjadi di Perjanjian Baru saja, tapi juga terjadi di Perjanjian Lama, di mana bangsa Israel sudah merayakan, ya, yang disebut Bikurim. Fakta yang kedua, yang tentunya kita pahami semuanya, bahwa kata Pentakosta dalam bahasa Yunani adalah berasal dari kata Pentekoste, yang artinya hari ke-50. Hari ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan pada para murid di Yerusalem, dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sampai sekarang kita peringati bersama. Dua fakta inilah yang
dapat kita pelajari bersama-sama bahwa di dalam hari Pentakosta itu ada tanda-tanda yang menyertai keberadaan hari Pentakosta. Dan tentunya tanda-tanda itu menguatkan kita supaya kita memiliki kekuatan kembali bersama Roh Kudus, lebih dekat dengan Tuhan. Yang pertama, kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ya, saya ulangi, kita baca ayat tentang Pentakosta ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sampai berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini, ada 3 tanda Pentakosta bagi kita di zaman modern saat ini, yang kita ambil dari peristiwa-peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul yang masih relevan. Yang pertama adalah di ayat 2, pasal 2 ayat 2 berkata, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin, keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya. Tanda pertama adalah menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan ingin selalu menyatakan keberadaannya pada kita dengan segala macam cara. Ketika hari Pentakosta di Perjanjian Baru dinyatakan melalui suatu bunyi ya, yang datang dari langit. Melalui khotbah, pujian, entah itu dari HP, TV, ataupun media-media lain, Tuhan juga berbicara. Bukan hanya melalui suara dari langit yang sudah dinyatakan. Hari ini di zaman modern, Tuhan banyak berbicara pada kita tentang firman-Nya, melalui renungan, khotbah, bahkan melalui setiap peristiwa yang kita alami. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sakit, Tuhan berbicara melalui sakit kita. Ya. Di mana kita bisa lebih dekat dengannya. Karena ketika kita sehat, bisa saja kita lupa bahwa waktu bersama Tuhan diganti dengan semua kesibukan yang tiada habisnya. Dan Tuhan berbicara melalui kegagalan. Ya mungkin ada yang mengalami kegagalan hari ini, tetap optimis
bahwa melalui kegagalan Tuhan bisa memberikan keberhasilan yang lebih besar. Karena ketika ada seorang yang gagal dan menemukan solusi, dan solusi itu menjadi sebuah pengalaman dan itu menjadi sebuah pembelajaran yang lebih dahsyat. Itu akan membekas dalam hidupnya bahwa Tuhan menyertai dan memberikan solusi atas setiap masalah atau kegagalannya. Bahkan kalau kita renungkan kembali, bisa jadi corona yang terjadi hari ini, virus yang ditakuti oleh dunia, yang menjadi momok bagi setiap masyarakat, ada ketakutan, perasaan mencekam, di sana sini terjadi kekacauan. Apa yang terjadi dengan gereja? Dengan orang percaya, ibadah menjadi lewat streaming online. Anak-anak Tuhan diam di rumah, sambil bersama-sama keluarga membangun mezbah keluarga. Mungkin Tuhan menyatakan sesuatu yang lebih dari itu, bahwa Tuhan ingin kita semuanya bersekutu pribadi, lepas pribadi. Pesan Tuhan hari ini dari tanda yang pertama ini adalah ketika suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah, di seluruh rumah itu di mana mereka duduk, itu terdengar. Itu adalah sentuhan Tuhan, suara Tuhan bagi kita semuanya. Ya mungkin hari ini melalui televisi, melalui HP dan semua media itu Tuhan berbicara untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Kita teringat kepada Nabi Elia ketika dia mengeluh sendirian, tidak ada teman, ya. Dan di saat itu Tuhan berbicara dengan jelas bahwa ada orang-orang Israel yang masih percaya, engkau tidak sendiri, ya. Jadi dari poin pertama ini, percayalah bahwa Tuhan juga sedang menyatakan dirinya pada Anda dan saya. Apapun masalah, apapun pergumulannya, Tuhan sedang menyatakan sesuatu. Sakit, kegagalan, penderitaan, apapun Tuhan sedang menyatakan. Poin yang kedua adalah, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tanda yang kedua ini menunjukkan pada kita bahwa ini penggenapan Yohanes Pembaptis tentang pembaptisan Roh Kudus dengan api yang terdapat. Kenapa tanda itu disebut lidah-lidah seperti api? Lidah itu melambangkan bahasa dan penyampaian berita Injil. Dan tanda yang kedua ini, Tuhan memberikan kita rohnya supaya kita menyatakan kebenaran dan keselamatan dalam Kristus pada semua orang, memberitakan Injil terlebih melalui teladan hidup kita kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi di sini kita dikuatkan kembali bahwa melalui lidah-lidah api ini kita ditegur oleh Tuhan, diingatkan, dikuatkan bahkan. Beritakan Injil, bukan hanya di gereja, tetapi lebih-lebih di luar gereja. Kalau kita hebat hanya di gereja, luar biasa, Tuhan memberkati. Tapi lebih-lebih kalau kita di luar bersama orang-orang yang belum percaya, apakah kita menyatakan diri kita sebagai anak Tuhan? Lebih menyatakan kita bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita, itu yang memberkati kita dan juga mereka. Tanda yang ketiga, yang terakhir adalah Kisah Para Rasul ayat 2, pasal 2 ayat 4 mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tanda yang ketiga ini adalah pencurahan Roh Kudus secara penuh, seperti nubuat Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29. Dan di sana Roh Kudus adalah roh Tuhan sendiri, roh Kristus sendiri yang dianugerahkan pada kita gratis secara tak terbatas. Ya. Dan tidak ada kadaluarsanya ini. Ini luar biasa. Dan Roh Kudus inilah yang memberikan kita kekuatan untuk menyatakan kebenaran dan kebenaran. Kita berani menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan
kita berani menyatakan firman-Nya, kita berani menjadi teladan bagi orang-orang yang tidak percaya lebih-lebih, itu karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada keberanian untuk melakukan itu. Dalam Yohanes 16 ayat 3 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Tanda di mana kita memiliki kesatuan antara kita secara pribadi dengan Tuhan dan Roh-Nya sendiri. Jadi tanda yang ketiga adalah tentang banyak bahasa itu kita tidak boleh membeda-bedakan siapapun. Kita terima, kita berkati sesama kita, dari manapun suku, dari manapun perbedaan apapun, kita bagikan kebenaran itu. Pesan Tuhan di sini adalah keselamatan adalah milik semua bangsa dan kekristenan tidak dibatasi suku bangsa. Entah itu Jawa, Cina, Madura, Batak, bahkan status kaya, miskin maupun jabatan apapun yang Anda sekarang terima itu adalah anugerah. Jadi kita saling memberkati apapun perbedaan kita. Tuhan ingin memakai Anda dan saya menjangkau jiwa-jiwa dimanapun Anda berada dan dari latar belakang apa saja. Itu pesan yang terakhir. Jadi 3 pesan ini di hari Pentakosta ini kiranya kita dikuatkan dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih jika malam hari ini kami merenungkan firman-Mu tentang Pentakosta, di mana kami dikuatkan kembali bahwa Roh Kudus-Mu yang beracara atas diri kami masing-masing pribadi untuk menjadi berkat bagi gereja dan sesama kami di mana berada. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah menjadi berkat bagi kami semuanya malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita diberkati dengan firman Tuhan. Terlebih lagi kita diberkati dengan Tuhan yang nyata di tengah kita. Dengan satu pujian, urapan Allah terjadi di tempat ini. Saya yakin di tempat di mana saudara berada, urapan yang baru mengalir dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Urapan Allah. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan Allah. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan, kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan. Satu kali lagi kita siapkan hati kita untuk menerima urapan yang baru, minyak yang baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Kita katakan sorak kemenangan, kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada, di sini ada urapan baru. Terima yang belum dibaptis Roh Kudus, yang rindu diperbarui, terima. Di sini ada urapan baru. Terima bersama-sama kita menyembah Tuhan. Terima dengan iman. Yang membaptis adalah Yesus Kristus sendiri dengan Roh-Nya. Di sini ada, urapan baru. Haleluya, haleluya, haleluya.
kami Tuhan. Curahkan minyak Roh Kudus-Mu, urapi kami, baptiskan kami Tuhan. Yes, 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 yes. Penuh, 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 penuh. Penuh, penuh, siap kami, penuh, penuh, penuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Kami terima kesembuhan, kami terima kelepasan, kami terima cinta Tuhan, kami terima bertumbuh rohani, melayani, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, firman kebenaran terjadi, kemenangan terjadi, kelimpahan terjadi, kekuatan yang baru terjadi, keajaiban-keajaiban terjadi. Diberkati, 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 diberkati. Yang sakit disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan. Darah Yesus yang tercurah menghapus dosa-dosa kita. Bilur-bilurnya menyembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita akhiri dengan berkat. Yaitu berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan kita telah disertai dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Kita terima kesembuhan, keberkatan, kelepasan, pemulihan. Dan kita terima anugerah yang heran, yang mata tidak pernah melihat, telinga mendengar, timbul dalam pikiran hati yang tidak pernah terjadi itu. Mulai kami terima, doa-doa kita disempurnakan. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Bawa pulang dengan sukacita, bawa pulang, alami Tuhan bersama-sama dengan Dia hari-hari hidupmu. Sehingga kesulitan dan lain sebagainya tidak bisa menghalangi berkat-berkat Tuhan turun dalam hidupmu. Keberkatan berlangsung, berlangsung, berlangsung. Engkau akan melihat yang tidak mungkin itu menjadi nyata, bekerja dalam hidupmu. Anak-anakmu diberkati, usahamu diberkati, pekerjaan apapun yang kau kerjakan sedang diberkati luar biasa. Karena motivasimu cinta Tuhan, maka itu akan tergenapi. Bahkan satu persatu, mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati kita semua dan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa. Shalom.